kita sama pasien atau keluarga pasien lebih bebas mengutarakan apa yang pasien atau keluarga rasakan. Setelah kita merawat pasien dan pasiennya sembuh dengan tersenyum pulang puas, rasa terima kasih kepada kami itu merupakan hadiah bagi kami. Kebetulan ada teman juga yang memang dekat dengan saya, teman dekat saya sendiri. Itu ya saya sendiri yang merawat, tidak sendiri dalam arti di hadapan saya sendiri, dia jatuh, dia sampai meninggal pun di hadapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Intarti, biasa dipanggil Iin. Saya sebagai perawat dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. Saat ini saya sedang bekerja di ruang medical bedah, ruang Gardenia lantai 5. Latar belakang saya menjadi seorang perawat yaitu dulu itu saya lihat di TV itu pekerjaan perawat kok sangat enak sekali gitu ya. Kemudian saya bercita-cita kalau bisa sih jadi perawat. Ada itu salah satunya. Ada juga cita-cita saya sebenarnya jadi guru TK juga. Tapi dengan dorongan dari orang tua, dengan keinginan saya sendiri, akhirnya masuklah ke Akademi Keperawatan di Surabaya. Nah, sebagai seseorang yang datang dari kampung waktu itu ya, saya menempuh pendidikan di Surabaya, tentunya sangat sangat susah, sangat sulit sekali untuk berbaur sama orang-orang kota, istilahnya seperti itu. Ya, ada beberapa orang yang meragukan gitu ya, ini anak desa apa bisa sih untuk menyesuaikan nanti di Surabaya pendidikannya, apakah nyampe, karena kan biaya di keperawatan juga mahal pada waktu itu menurut kami. Jadi pengalaman yang sudah saya dapat mulai dari mahasiswa sebagai perawat itu ada suka dan dukanya. Sukanya yaitu setelah kita merawat pasien dan pasiennya sembuh dengan tersenyum pulang puas, rasa terima kasih kepada kami itu merupakan hadiah bagi kami. Itu kalau yang dukanya karena kami merawat orang-orang yang sakit, jadi mungkin temperamennya agak lebih tinggi, jadi ya kita sih maklumi ya, kayak seperti itu, marah-marah, terus asuransi yang masih lama prosesnya sehingga pemeriksaan belum terlaksana, kayak gitu sih sudah sehari-hari kami alami. Tapi ya balik lagi karena itu adalah sebuah cita-cita, ya kami memaklumi seperti itu. Lepas kami sebagai perawat di rumah sakit, tentunya ada rekan kerja kami yaitu mungkin dokter, mungkin ahli gizi dan lain-lainnya, fisioterapi, rehab medik, dan banyaklah kita berhubungan dengan profesi lainnya. Maka ada beberapa pasien atau beberapa keluarga atau orang-orang yang memandang kami itu seorang perawat cuma memandikan, cuma disuruh suntik, cuma gitulah istilahnya. Nah, itu
saya pribadi ingin sekali bahwa kami bukanlah kayak seperti pembantu dokter ya, karena kami juga merupakan rekan kerja bagi mereka. Kami yang 24 jam ada, yang sewaktu-waktu bisa dicurhatin, yang sewaktu-waktu menolong gitu ya. Jadi mohon bisa bekerja sama dengan kami, mungkin bisa disampaikan keluh kesah apa segala macam kepada kami itu dengan kata-kata yang tidak menyakitkan atau dengan perbuatan yang istilahnya tidak menyinggung perasaan kami juga, karena kami juga menjunjung tinggi apa yang menjadi hak dan kewajiban pasien ataupun keluarga ataupun rekan-rekan kerja kami. Aku Lutafifah, profesi perawat di Rumah Sakit Swasta Surabaya. Sudah kurang lebih 20 tahun ini ya untuk kerjanya. Aku saat ini di bagian ICU kurang lebih 2 tahun sih, sebelumnya di ruang bangsal inap. Ya, aku ngambil di profesi perawat itu karena dulu waktu aku masih sekolah di SMP, aku mikirnya gini soalnya, nanti kalau aku selesai sekolah, aku mau kerja apa? Kalau aku kuliah, nanti aku takut nggak bisa langsung kerja. Kalau aku harus cari yang jurusan yang bisa langsung kerjanya lebih tinggi. Kebetulan waktu itu ada saudara yang sakit aja sih, jadi aku lihat perawat itu seperti ini, jadi aku tertarik. Ada kejadian selama aku kerja di rumah sakit ini, yang paling bikin aku benar-benar teringat sampai sekarang itu kejadian pasien yang setelah tindakan operasi seksio, masih terbilang masih muda, dia ke pos operasi seksio anak kedua. Setelah operasi dia shock karena banyak kehilangan darah, banyak kehilangan cairan, jadi dia juga tensinya turun, kondisinya turun. Dia juga ada eklamsi sampai tensinya tinggi. Waktu itu pasien itu terpasang alat untuk alat infus yang namanya IV lamp. Itu hanya awalnya dua ya di tangan. Untuk masukkan obat, masukkan infus, masukkan darah, itu masih bisa dipakai. Tapi setelah 1 hari, salah satu IV lamp itu tadi karena bengkak dan nggak bisa dipakai, akhirnya dilepas. Nah, karena dilepas, akhirnya jadi cuman yang bisa dipakai hanya satu untuk cairan, untuk obat-obatan, untuk transfusi darah. Kita memanggil dokter anestesi untuk meminta bantuan pemasangan di vena sentral. Di vena sentral dokter anestesi masih belum bisa melakukan tindakan karena kondisi pasien yang tidak memungkinkan. Akhirnya tetap kita memakai IV itu cuma satu aja yang tertinggal itu. Nah, dalam kondisi pasien yang shock, yang hipoalbumin, yang memerlukan cairan, obat-obatan, dan transfusi, hanya aksesnya cuma satu itu aja, dan kita tidak bisa mengidentifikasi waktu itu karena memang kondisinya dia tangannya bengkak. Nah, bengkaknya itu apakah karena bengkak dari alat infusnya ataukah bengkak dari sakitnya yang karena hipoalbumin. Hipoalbumin itu kurang albumin ya dalam darah sehingga bengkak. Kita nggak bisa mengidentifikasi waktu itu. Setelah terpasangnya di vena sentral, yang tangan itu kita lepas, kita baru tahu ya di situ. Setelah kita observasi, kita melakukan perawatan, kita lakukan kompres, kita berikan salep antibiotik, itu tangan masih tetap bengkak dan keras. Ya, setelah itu beberapa hari
beberapa hari sampai pasiennya itu pulang sampai pasiennya pindah ke ruang bangsal inap itu masih tetap membekas. Sampai pasiennya pulang juga masih tetap membekas. Sampai pulang pun kita juga melakukan perawatan ke pasien. Waktu di rumah melakukan perawatan untuk memberikan salep dan kompres itu juga. Tapi untungnya ya pasiennya selamat dari waktu awal dia datang saat aku menerima dia sampai akhirnya pulang. Tapi kondisi tangannya yang masih memerlukan perawatan. Sebagai perawat itu kita nggak cuma untuk melayani pasien yang sakit ya, tapi lebih ke kita melakukan lebih ke hubungan keluarga. Jadi biar kita sama pasien atau keluarga pasien lebih bebas mengutarakan apa yang pasien atau keluarga rasakan. Tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada kita sebagai perawat. Cukup menghargai saja itu sudah cukup bagi kita. Pemerintah mengkonfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif terinfeksi virus corona pada hari ini, dan keduanya merupakan warga Depok, Jawa Barat yang sempat melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang juga terinfeksi corona, positif corona di Malaysia, begitu. Betul. Ya? Dan saat ini kedua orang warga Depok, Jawa Barat ini pemirsa yang berusia 64 tahun, seorang ibu dan juga putrinya yang berusia 31 tahun sudah mendapatkan perawatan intensif di RSPI Sulianti Saroso di Jakarta. Tadi juga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan kronologi bagaimana kemudian kontak yang dialami oleh warga negara Jepang dan juga kedua orang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Depok ini, di mana warga... Halo, selamat pagi. Saya Lydia Sitepu. Pekerjaan saya sebagai perawat. Kurang lebih hampir 30 tahun saya di ruang ICU. Kenapa saya jadi perawat atau memilih sebagai perawat? Sebenarnya sih kalau dibilang ini pilihan atau cita-cita saya bukan juga ya, karena cita-cita saya dulu lebih kepada mau jadi akuntan. Tapi waktu itu kan orang tua saya memotivasi seperti itu supaya bisa cepat dapat kerja, bisa segera membantu perekonomian keluarga, karena saya 4 bersaudara dan saya anak pertama. Jadi diharapkan dengan saya jadi perawat, saya bisa dapat kerja, dapat penghasilan, bisa membantu orang tua untuk ekonomi dan sekolah adik-adik. Tantangan terbesar saat sedang wabah COVID itu ya, kalau kami mau masuk asrama, artinya dapat giliran untuk merawat pasien COVID, sudah pasti kami harus banyak mempersiapkan. Salah satunya kan harus terpisah dari keluarga 1 bulan. Prepare-nya, persiapannya ya selain secara fisik, terutama mental ya, meninggalkan keluarga, kami juga harus bisa menata hati kami. Kami harus bisa bersikap tegar, baik-baik saja, padahal hati kami sendiri tuh ya punya rasa takut. Apakah besok saya masih bisa bertemu dengan keluarga? Apakah saya masih sehat-sehat saja? Apakah saya akan baik-baik saja keluar dari ruangan perawatan ini? Menyiapkan keluarga juga ya secara fisik, itu tadi saya bilang, secara mental tetap mengingatkan kepada mereka untuk tetap makan yang bergizi, istirahat yang cukup, tidak keluar rumah, tetap berolahraga. Begitupun yang saya lakukan saat saya di asrama, kita dengan teman sejawat saling memotivasi untuk ya saling menguatkan, kita tetap berolahraga, makan dan tidur yang cukup.
Awalnya saya nggak nyangka kalau saya itu bisa dapat tugas untuk merawat pasien COVID, karena waktu itu kan ada sensor untuk petugas kesehatan yang boleh merawat pasien COVID itu yang tidak memiliki komorbid. Sementara saya sendiri punya sakit darah tinggi juga. Dari faktor usia saya udah termasuk tidak aman karena sudah di atas 40 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu, wabah terus berlanjut. Nah, sementara kan petugas kesehatan juga terbatas. Jadi dengan awalnya terpaksa saya masuklah untuk menjadi petugas kesehatan di ruang COVID. Ya, antara sedih, semua jadi satu ya. Tapi saya tahu ini adalah tugas, ini perang yang kita sendiri nggak pernah tahu musuh kita ada di mana. Yang pasti di situ kita punya pemikiran curiga. Pasti sudah ada pikiran untuk saling mencurigai satu sama lain, sesama teman sejawat atau orang siapapun yang ada di sekitar kita, karena begitu hebatnya cara penularan kuman COVID ini, virus COVID ini, juga banyaknya korban yang berjatuhan diiringi dengan ketidaksiapan kita menghadapi wabah ini. Jadi memang kepanikan itu sempat terjadi. Dengar berita itu ya pasti ya macam-macam ya sedih, ya takut juga. Karena kan dengar perkembangannya yang cukup mengkhawatirkan, juga itu bisa menyerang siapapun termasuk saya, keluarga saya. Jadinya ya nggak terpikir sama saya bahwa akan bisa melewati masa-masa yang ya mengerikan lah gitu loh. Ya banyak diberitakan ya, pasti teman sejawat saya dari nakes itu yang berguguran. Pasti nggak semuanya saya kenal dalam arti kenal dekat ya. Dan terakhir itu teman dekat yang kebetulan tanggal lahirnya itu sama saya, beda setahun. Jadi setiap kita ulang tahun itu selalu berpelukan, selamat ulang tahun buat kita. Nah setelah itu kita nggak ketemu lagi karena beliau meninggal saat COVID. Ya pasti itu membekas, bukan cuma sama saya ya, meninggalkan kesedihan bukan saya aja tapi kami semua satu tim rumah sakit, karena memang beliau pribadi yang baik, yang humble, yang menyenangkan gitu. Ya ternyata beliau malah gugur, dia pahlawan.